إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال أيضا: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجبوه سألوه فأعطاهم واستغفروه فغفر لهم أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu di hari yang penuh keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari, dan juga sekaligus kita berada di salah satu Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dihormati, dimuliakan, diagungkan, yaitu bulan Syahrul Dzulqa'dah. Allah Ta'ala masih menganugerahkan, memberikan, mengkaruniakan pada kita semua sehat wal afiat jasmani dan rohani. Nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita hanya mengabdi, menyembah, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentu kita tidak bisa pernah menghitung, menginventarisir kebaikan dan nikmat tersebut. Satu bentuk syukur kita dari sekian nikmat kebaikan yang Allah karuniakan adalah hadirnya kita memenuhi panggilan Allah, menunaikan, menegakkan fardu salat Jumat 2 rakaat berjamaah. Semoga segala amal soleh, amal bajik yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa, kekhilafan dan kesalahan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Jumat jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, selanjutnya sama-sama kita sampaikan siang hari ini salawat dan salam rindu cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung, manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, leader all of messenger. Semua para nabi pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga salat salam ini juga terlimpah pada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang menjadi umatnya kelak. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat beliau di padang mahsyar. Allahumma amin. Khatib berpesan, berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Mari kesempatan baik ini, Jumat berkah kali ini, hari ini, Sayyidul Ayyam, kita gunakan untuk mencharge,
mengecas kembali, memberikan asupan nutrisi kepada keimanan ruhaniyah kita dengan cara menjalankan semua Allah yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengambil tema melalui mimbar singkat Jumat hari ini, haji panggilan suci Allah taala. Kemarin 2 hari yang lalu tanggal 22 April adalah perdana jamaah haji Indonesia terbang ke tanah suci. Mudah-mudahan jamaah haji Indonesia diberikan Allah Subhanahu wa taala keselamatan pulang dan pergi. Amin. Diberikan oleh Allah haji yang mabrur, haji yang diterima, yang memberikan asar, pengaruh, dampak kebaikan bagi keluarga, masyarakat, negeri dan bangsa kita. Allahumma amin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat haji, perintah haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam membangun, mengangkat pondasi, meninggikan pondasi Ka'bah Rumahullah, yaitu Baitullah Al-Haram. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 127 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini sejarah haji. Tengok, ingat ketika Nabi Ibrahim, kata Allah, bersama putra beliau Ismail alaihi salam meninggikan pondasi Ka'bah Al-Haram, Baitullah Al-Haram. Seraya usai meninggikan, membangun Ka'bah pondasinya, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dedikasi amal baik, amal soleh kami ini. Tawadhu Nabi Ibrahim, semua amal soleh beliau dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua didedikasikan untuk Allah, bukan untuk viral, bukan untuk dipuji sumah, tapi dikembalikan kepada Allah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau ya Allah, as-sami', mendengar amalan kami, al-alim, mengetahui amalan kami. Doa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua ini, saya, kata Nabi Ibrahim, dan putra saya adalah orang yang tunduk patuh kepada ajaranmu, pada syariatmu. Wa min zurriyatina, pun demikian keturunan-keturunan kami. Kesalehan Nabi Ibrahim, kesalehan Nabi Ismail bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dilibatkan juga. Nabi Ibrahim berharap agar kesalehan itu juga terjadi di kemudian pada keturunan-keturunan beliau. Kemudian doa yang ketiga, ini dia, haji sejak aja syariat zaman Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana, ya Allah, ajarkan, perlihatkan. Dan tafsir disebut oleh para ulama tafsir, ajarkan kepada kami manasikana, tata cara ibadah haji. Manasik jamak dari mansak, prosesi ibadah haji. Berarti haji syariatnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah turunkan malaikat diutus mengajarkan tata cara ibadah haji kepada Nabiullah Ibrahim. Syariat itu kemudian diteruskan oleh para nabi setelahnya, dan sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, sampai kita umat yang di akhir zaman ini. Jumat jemaah yang dimuliakan Allah taala. Bagian yang ketiga, Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baiti wudi'a linnas, memperkuat apa yang disebut oleh Allah sejarah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tadi. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi mempersatukan manusia untuk menyembah Allah adalah lalladzi bi Bakkah, yaitu bangunan rumah Allah yang berada di Bakkah. Bakkah nama lain daripada kota Mekah. Mubarakan,
kota yang Allah berkahi, berkah. Dalam ayat lain Allah sampai bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan this country, negeri, maksudnya negeri Makkah Al-Mukarramah, mubarakan, diberkahi oleh Allah, wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk bagi alam semesta. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, di dalamnya ada tanda-tanda nyata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bekas berpijak telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun meninggikan pondasi Ka'bah tadi. Maqam Ibrahim, bangunan yang berada di samping Ka'bah kurang lebih 3 meter. Itu menjadi tanda bukti kebesaran Allah. Wa man dakhalahu, siapa yang masuk area Masjidil Haram, area sekeliling Ka'bah, kana amina, dijamin oleh Allah safety, selamat, nyawanya, darahnya, hartanya. Wa man dakhalahu kana amina. Selanjutnya di ujung ayat itu, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan bagi mereka orang-orang muslim yang mampu melakukan perjalanan untuk berhaji ke rumah Allah Ta'ala. Yang mampu, manistata, yang mampu ilaihi ke Baitullah, sabila perjalanannya. Ada istita' finansial, ada istita' kemampuan health, kesehatan, ada istita' aman daripada perjalanan dari gangguan. Di ujung ayat itu, jamaah Jumat yang mulakan Allah Ta'ala, hati-hati bagi mereka yang sudah mampu, diberikan Allah titipan rezeki yang banyak, tidak terlintas untuk menunaikan haji. Wa man kafara, siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh pada makhluknya alam semesta. Karenanya Rasulullah SAW memberikan apresiasi. Orang yang berangkat haji ke Tanah Suci memerlukan biaya perjalanan yang lelah. Nanti prosesinya semua mayoritas tenaga. Semua prosesi ibadah haji 90% lebih adalah fisik. Kata Rasulullah SAW, man hajja, siapa berangkat haji ke Tanah Suci, falam yarfus, di sana dia tidak berkata kotor lisannya, walam yabsuk, tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa fasik, jahil, tidak berbuat jahil pada orang lain. Kata Rasulullah SAW, raja'a ka yaumi waladatsu ummuh, dia nanti kembali ke Tanah Suci, kembali dari Tanah Suci ke rumahnya, ke negerinya, ke rumahnya, seperti sedia kala ibunya dulu melahirkan dia. Allahu Akbar, tidak ada dosa dan salah. Walaysa lil hajjil mabrur jazaa'un ilal jannah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, satu umrah ke umrah lain menghilangkan kesalahan dan dosa. Walaysa lil hajjil mabrur jazaa'un ilal jannah. Wal hajjul mabrur jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima Allah adalah surga balasannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, dalam hadis. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, perlu pengorbanan finansial. Apa barang dagangan Allah? Surga. Surga itu diraih dengan mahal, dengan perlu perjuangan. Bagian terakhir sebelum kita doa, banyak kisah-kisah yang menginspirasi kita semua. Tatkala musim haji begini, bertebaran di YouTube, di televisi dan seterusnya, media, medsos dan seterusnya. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala panggilan. Mungkin profesinya, pekerjaannya di bawah kita, jamaah sekalian. Ada yang jual arang. Dia tabung setiap hari fi kulli yawm 4,000, 5,000, tabung 4,000, 5,000, menanti 30 tahun, 25 tahun berangkat. Ada yang profesinya jual tempe, keliling ke kampung-kampung, berangkat. Maka disitulah kunci kesimpulan, sesungguhnya Allah memampukan siapa yang Allah panggil, tetapi belum tentu orang yang ada harta berangkat ke Tanah Suci. Allah memanggil siapa yang Allah mampukan. Belum tentu orang yang banyak harta dia berangkat ke Tanah Suci. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis closing khutbah saya, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Sesungguhnya jamaah haji, jamaah umrah adalah delegasi
utusan-utusan Allah, duyufullah, da'ahum, Allah yang memanggil mereka, fa'ajabu, mereka respon cepat panggilan Allah itu. Sekali lagi, Allah memanggil siapa yang Allah mampukan, tetapi belum tentu yang banyak harta mampu harta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'aluh, mereka minta nanti kepada Allah hajat-hajatnya, fa'a'tahum, kata Rasulullah, Allah kabulkan permohonan mereka. Istighfaruh, mereka minta ampun kepada Allah. Faghfara lahum, Allah ampunkan dosa mereka. Sedia kala seperti ibunya melahirkan dulu. Raja'a kayaumid waladat su'ummu. Puncak daripada haji closing adalah Yaumu Arafah, tanggal 9 Arafah. Mereka bermunajat di padang Arafah, semua serba putih, mengingatkan kita pakaian kebesaran yang kita banggakan, uang, harta, rumah, kendaraan, jabatan, pangkat, semua tidak ada apa-apanya. Yang kita bawa adalah kain yang berwarna putih, kain kapan, bahasa kami orang Medan, kain mori, mengingatkan kita semua akan kita dikembalikan kepada Allah. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali amal bajik, amal soleh. Abdul doa, doa yaumi Arafah. Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qablu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik permohonan doa adalah doa di hari Arafah. Tidak ada yang tidak tersentuh hatinya. Tidak ada yang tidak meneteskan air mata di hari itu. Mereka mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang ke sini memenuhi panggilanmu, ya Allah. Sesungguhnya semua pujian, semua karunia nikmat milikmu, semua kedudukan kerajaan hanya milikmu, ya Allah. Kau kasih karunia kedudukan orang yang kau hendaki, kau cabut juga kedudukan jabatan itu dari orang yang kau kehendaki. La syarika lak. Tak ada sekutu perserikatan sedikit pun bagimu, ya Allah. Semua dikumandangkan. Itulah tujuan esensi orang berangkat haji. Menuhankan, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya orang yang haji dengan tulus memenuhi panggilan Allah, doa-doanya akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Mudah-mudahan bagi kita yang belum diberikan Allah kesempatan haji, Allah berikan kemampuan kita untuk berangkat haji. Intinya penuhi respon panggilan Allah. Usaha, ada niat tekad yang kuat dan ada kemauan dan usaha. Allah memampukan siapa yang Allah panggil. Belum tentu yang mampu finansial Allah panggil. Demikian singkat khutbah Jumat yang khutib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bitaqwallahi fa inna taqwa miftahu sa'adati wal falah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا وكن معينا لهم. اللهم عليك اليهود وعاونهم دمرهم تدميرا. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود وعاونهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.